Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar.
Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus, kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan.
Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya. Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit. Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel. Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya. Tapi yang ada cuma keheningan total. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada. Dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket. Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova.
Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua. Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor. Es nitrogen yang sama juga terdapat di Pluto dan Triton, salah satu satelit Neptunus. Jadi Oumuamua berasal dari eksoplanet es serupa. Tapi kita cuma bisa memastikannya dengan mengirim probe antariksa. Para ilmuwan telah menyusun rencana bernama Proyek Lyra. Dan Oumuamua meninggalkan tata surya kita dengan kecepatan tinggi, jauh lebih ngebut daripada kecepatan roket kita. Dan kita harus terus ngejar batu ini sebelum jaraknya terlalu jauh. Untuk merealisasikan rencana ini, kita bisa menggunakan manuver gravitasi. Probe antariksa mulai terbang di dekat Jupiter, kemudian melewatinya untuk menambah kecepatan dengan memanfaatkan gravitasi. Setelah itu, probe akan menuju ke matahari dan terbang sedekat mungkin agar terlontar seperti katapel ke Oumuamua. Sebagai alternatif, kita bisa juga menggunakan probe mikro. Kita harus meluncurkan sekitar 1000 probe mikro ke orbit bumi. Bobotnya harus lebih ringan dari korek api dan punya layar cahaya seukuran ring tinju. Kemudian, kita perlu memancarkan sinar laser kuat dari permukaan bumi menuju layar. Probe bisa menambah kecepatannya hingga 20% dari kecepatan cahaya dan geraknya nggak boleh terlalu cepat karena nanti malah bisa melewati posisi asteroid tujuan. Probe ini harus bisa memasuki orbitnya atau mendarat di permukaannya, tapi kalau gerak probe tadi terlalu lambat, Oumuamua akan meninggalkan tata surya kita sebelum bisa dikejar. Ini akan menjadi pengalaman yang seru karena di masa depan kita bisa menggunakan asteroid seperti taksi antariksa. Kita cuma perlu masuk ke orbit asteroid antar bintang atau mendarat di permukaannya, kemudian kita bisa terus bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan bahan bakar. Kendaraan seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau untuk memberikan pasokan ke sistem bintang lain. Tapi kenapa kita harus takut dengan objek antariksa seperti ini ya? Tabrakan dengan asteroid seukuran Oumuamua bisa memusnahkan kehidupan dalam satu negara. Kalau objek ini membentur laut, ombak setinggi gedung pencakar langit mungkin akan terbentuk. Para ilmuwan terus mengupayakan cara untuk melindungi kita dari objek seperti ini, salah satunya dengan teknik tabrakan. Saat mendeteksi objek yang berpotensi membahayakan, kita bisa mengirim pesawat antariksa ke lokasi. Tancap gas! Pesawat antariksa harus menabrak asteroid dengan sudut spesifik hingga lintasannya sedikit berubah. Kalau sudutnya terlalu banyak, tujuan akhir asteroid ini juga akan melenceng jauh. Jadi intinya, asteroid ini perlu melewati planet kita. Kita juga bisa bikin ledakan kendali jarak jauh di asteroid. Prinsipnya sama, kekuatan ledakan harus sedikit menggeser lintasan asteroid atau menghancurkan batu raksasa ini menjadi serpian kecil. Asteroid berdiameter 24 meter akan terbakar habis di atmosfer kita karena gesekan udara. Batu sebesar 24 meter sampai 0,8 kilometer. Suara dari luar angkasa, gak ada yang bisa mendengar kata-kata, tawa atau teriakan di luar angkasa. Katanya sih gitu, kita gak bisa mendengar apa-apa di luar angkasa karena kondisinya. Tapi kalau kondisinya pas, seperti gas panas yang mengelilingi lubang hitam di pusat Perseus, luar angkasa bisa cukup berisik. Perseus itu galaksi yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Peneliti menangkap suara luar angkasa, yaitu ombak bergulung melalui gas plasma di Perseus. Mereka pertama kali sadar kalau lubang hitam menghasilkan sinyal akustik pada tahun 2003. Tapi baru kali ini, sinyal itu terdengar telinga manusia dan suaranya serem. Ngarai yang dipenuhi cairan di Titan.
Hampir 10 tahun lalu, pesawat antariksa NASA menemukan ngarai dalam di salah satu satelit Saturnus, Titan. Lebarnya sekitar 800 meter dan bentuknya mirip Grand Canyon. Tapi ngarai ini dipenuhi hidrokarbon cair dan inilah pertama kalinya kita menemukan bukti ngarai dan kanal berisi cairan di Titan. Tata surya kita dipenuhi partikel kecil dan batuan besar yang mengelilingi matahari sama seperti planet. Kadang lintasan beberapa batuan itu berubah, makanya puing-puing yang jatuh nabrak planet. Kebanyakan meteorit dan komet lahir di tata surya, sebagiannya dari sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, yang lainnya berasal dari sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus. Tapi 5 tahun lalu, saintis nemu objek aneh, batuan luar angkasa panjang berwarna merah bernama Oumuamua. Mungkin panjangnya lebih dari 1000 meter, tapi bukan ukurannya yang bikin objek ini luar biasa. Ini adalah objek antar bintang pertama yang kita lihat melewati tata surya. Artinya, objek ini terbentuk dan datang dari sana. Objek ini menjelajah lebih jauh daripada asteroid dan komet dari tata surya. Nggak ada yang tahu asal objek aneh ini. Dulu sekali, saat Oumuamua memulai perjalanan dari sistem planet induknya, posisi bintang berbeda dari sekarang. Jadi sulit untuk mastiin dari mana Oumuamua berasal. Batuan ini bisa aja udah menjelajah selama miliaran tahun. Solar Termination Event. Matahari bukan cuma bola gas yang membara di langit. Sebenarnya, matahari adalah jaringan air mancur plasma besar yang rumit, medan magnet, dan gumpalan materi aneh yang ukurannya 500 kali lebih besar daripada planet kita. Lalu, ada Solar Termination Event. Pada aktivitasnya, matahari mengalami siklus palung dan puncak. Kira-kira sekitar 11 tahun sekali, matahari lebih aktif daripada periode lainnya. Saat siklus itu berakhir, emisi dan bintik matahari yang dikeluarkan lebih sedikit karena medan magnet melemah pada saat itu dan bertabrakan dengan khatulistiwa matahari. Akibatnya terjadi tsunami plasma yang besar. Tsunami plasma ini melewati permukaan matahari selama berminggu-minggu. Inilah badai terkuat di tata surya. Badai ini berputar, meledak, dan mengamuk di luar angkasa sehingga memengaruhi jaringan listrik kita. Saat badai ini muncul, bintik besar mulai terbentuk di matahari dekat dengan garis medan magnet yang kuat. Biasanya saat itulah siklus dimulai lagi dan belum ada yang tahu kenapa bintik itu terbentuk. Kita juga nggak yakin apa ini cuma terjadi di akhir siklus. Sebenarnya, tahu lebih banyak tentang ini bisa membantu kita lebih siap menghadapi badai matahari. Tsunami di Mars. Sepertinya garis pantai di bawah permukaan Mars terbentuk karena 2 tsunami besar. Mars punya tanah longsor terpanjang di tata surya. Bebatuan jatuh dari gunung sekitar miliaran tahun lalu. Batu-batu itu jatuh ke air dan menyebabkan gelombang besar yang melintasi lanskap Mars. Saat tsunami itu makin besar, bebatuan itu mengikis tanah padat di bawahnya. Ombak berpasir ini meninggalkan jejak di garis pantainya, gak begitu dekat Olympus Mons. Artinya, ombak-ombak itu mungkin aja menjelajah sejauh ratusan ribu kilometer, dan hal ini memperkuat teori kalau dulunya Mars adalah lautan yang tersembunyi di bawah permukaannya yang kering dan gersang. Oumuamua emang keren karena jadi objek pertama dari luar tata surya yang kita lihat. Sayangnya objek ini udah lewat, jadi nggak bisa diteliti lagi. Tapi ada objek lain dari luar tata surya setelah Oumuamua, yaitu komet bernama Borisov. Komet ini punya ekor yang panjangnya lebih dari 160.000 kilometer. Saintis mendapat foto pertama Borisov tahun 2019. Komet ini dikelilingi kilau putih terang dan itulah salah satu tanda pertama yang disadari oleh saintis kalau komet ini bukan dari tata surya kita. Mereka mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengingat Oumuamua yang cepat menghilang. Borisov datang dari tempat dingin, sedingin sabuk Kuiper, dan ada teori yang bilang komet ini berasal dari sekitar Katai Merah, yaitu jenis bintang paling umum di galaksi kita Bima Sakti. Sayangnya Borisov juga cepet banget, sampai-sampai saintis cuma bisa melihatnya beberapa minggu sebelum komet ini melewati planet kita. Sekarang, Borisov udah hampir keluar dari tata surya kita.
Nemu planet baru emang seru ya, seperti di tahun 2017 saat sekelompok peneliti menemukan bumi super. Bumi super adalah eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Masa planet ini hampir 3 kali bumi dan jaraknya cuma 21 tahun cahaya. Bumi super mengorbit bintang Katai M dan selesai mengelilinginya dalam 2 minggu, itu periode 1 tahun di planet ini. Jarak planet ini ke bintangnya lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari, tapi bintang Katai M lebih dingin daripada matahari. Jadi mungkin aja planet ini masih punya air. Bumi super adalah istilah planet yang lebih ringan dari raksasa es seperti Uranus dan Neptunus, tapi lebih besar dari bumi. Planet ini bisa berupa batuan, gas, atau bahkan kombinasi keduanya. Bumi super yang mereka temukan tahun 2017 menarik karena jenis planet ini juga bisa punya kehidupan. Leroy Chiao adalah astronot yang memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional tahun 2005. Saat keluar dari pesawat untuk terakhir kalinya, dia melihat cahaya yang aneh seolah-olah 5 cahaya terbang di dekatnya. Bentuknya seperti piramida karena satu cahaya sudah sedikit mendahului. Chiao langsung manggil salah satu rekannya yang juga ada di luar pesawat dan dia bertanya apa rekannya juga melihat objek terbang, tapi ternyata enggak. Peneliti tertarik dengan cerita ini, jadi mereka mengamati foto satelit untuk mencari tahu apa cahaya yang Chiao lihat itu. Salah satu kemungkinannya adalah Chiao melihat kapal nelayan di lepas pantai Amerika Selatan. Dengan cahaya terang, mereka ingin menarik cumi-cumi, tapi karena sedang senja, rotasi planet kita mungkin bikin cahaya itu terlihat terbang. Bintang neutron bertabrakan. Setelah sebuah bintang besar mencapai akhir masa hidupnya dalam ledakan supernova kuat, intinya berhamburan. Lalu inti bintang itu membentuk materi terpadat yang kita tahu di seluruh alam semesta, yaitu bintang neutron. Dalam beberapa detik pertama setelah bintang biasa berubah menjadi bintang neutron, energi di sana setara dengan total cahaya yang dikeluarkan semua bintang di alam semesta. Setidaknya di bagian yang bisa kita amati, tapi itu aja masih banyak loh. Sulit menentukan ukuran tepatnya, tapi coba deh bayangin, panjang Manhattan dengan 1,5 kali massa matahari. Jika lebih padat, bintang itu akan hancur dan membentuk lubang hitam. Saintis melihat foto 2 bintang ini bertabrakan beberapa tahun lalu. Tabrakan itu sangat kuat sampai menciptakan gelombang gravitasi yang membentuk riak di ruang waktu, tapi gelombang itu menghasilkan unsur berat seperti platinum dan emas. Lihat komet ini. Baru-baru ini, komet ini meletus 4 kali dalam kurang dari 48 jam dan menjadi hampir 300 kali lebih terang dari biasanya. Ini rangkaian letusan paling kuat yang pernah dialami komet tersebut dalam kurun lebih dari 3 tahun terakhir. Apa kita perlu khawatir? Para ilmuwan tampak gak khawatir. Mereka justru sangat gembira. Pertama, biar ku jelaskan sedikit latar belakangnya. 29P disebut astronom sebagai komet Centaur. Komet ini merupakan objek es yang mengorbit matahari di antara Jupiter dan Neptunus. Yang menarik dari Centaur adalah komet ini seperti hibrida kosmik karena bergerak dari satu jenis benda angkasa ke jenis lainnya. Komet Centaur memulai kehidupan sebagai objek jauh di zona tak bernyawa dan sangat dingin di luar Neptunus. Setelah beberapa juta tahun, komet-komet itu bergerak menuju matahari karena tarikan gravitasi planet-planet di tata surya. Pada akhirnya, komet-komet ini berubah menjadi komet periode pendek, yang artinya bisa melintas dekat dengan matahari, kemudian menjauh kembali ke wilayah es. Centaur yang namanya berasal dari makhluk hibrida setengah kuda dan setengah manusia yang populer dalam mitologi Yunani, sangat menarik karena pada dasarnya merupakan sisa-sisa pembentukan tata surya kita, semacam fosil kosmik. Karena lama berada di tata surya bagian luar yang dingin, komet Centaur menyimpan banyak materi mudah menguap yang ada ketika tata surya pertama kali terbentuk. Hal ini menjadikannya petunjuk berharga untuk memahami bagaimana tata surya kita berevolusi. Itulah yang membuat para ilmuwan sangat antusias. Sekarang tentang 29P itu sendiri yang sangat besar untuk ukuran sebuah komet. Diameternya sekitar 59 km, hampir 3 kali panjang Manhattan. Tapi tenang, komet ini terlalu jauh untuk membahayakan kita. Selain merupakan salah satu dari sekitar 1000 Centaur yang diketahui, 29P juga termasuk dalam kelompok komet lebih langka, yaitu kriovulkanik.
Komet kriovulkanik adalah kelompok objek antariksa menarik dan memiliki aktivitas geologi yang unik. Komet kriovulkanik gak hanya mengandung campuran es, debu, dan batuan seperti komet pada umumnya, tapi juga memiliki kriovulkano alias gunung berapi dingin. Komet-komet ini melontarkan materi-materi yang mudah menguap seperti air, amonia, atau metana, bukan batuan cair. Sedangkan komet biasa ketika mendekati matahari, panas dari bintang ini menguapkan gas-gas di dalamnya yang kemudian menghasilkan debu dan partikel-partikel kecil seperti elektron dan ion. Materi-materi inilah yang membentuk ekor komet. Letusan ini sangat spektakuler dan membuat komet tampak jauh lebih terang karena awan cryomagma memantulkan cahaya matahari. Awan yang terbentuk di sekeliling komet disebut koma. Dan awan ini bisa menjadi sangat besar dan terang sehingga membuat komet tampak seperti bola cahaya samar. Jika pernah mengamati komet, koma adalah lingkaran cahaya yang terlihat di sekeliling komet. Letusan semacam itu nggak bisa diprediksi. Meski sebagian besar komet kriovulkanik mengikuti orbit elips yang membawa mereka jauh keluar tata surya, 29P berada di orbit yang lebih melingkar pada jarak yang sama dengan Jupiter dan Matahari. Kalian pasti mengira ini berarti letusannya akan lebih teratur, tapi ternyata nggak begitu. Faktanya 29P meletus secara acak dan nggak bisa diprediksi. Dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Letusan terbaru dimulai pada tanggal 2 November 2024, ketika 29P meletus untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 2 tahun. Ini diikuti 3 letusan besar lainnya dalam kurang dari 48 jam, yang menarik perhatian para astronom di Asosiasi Astronomi Inggris. Mereka sudah lama mengamati 29P dan melaporkan bahwa letusan-letusan ini memancarkan gumpalan puing-puing yang memantulkan cahaya 289 kali lebih terang daripada cahaya inti komet, yang merupakan peningkatan sangat besar. Para astronom menduga kalau koma yang mengembang setelah setiap letusan memiliki bentuk gak biasa. Beberapa letusan yang terjadi bisa jadi menyebabkan koma mengembang dengan cara yang aneh dan gak beraturan. Hal ini sangat menarik karena 29P belum pernah mengalami letusan besar seperti ini sejak November 2022. Saat itu komet ini melontarkan lebih dari 1 juta ton puing-puing. Terakhir kali komet ini mengalami letusan besar adalah pada September 2021 dengan beberapa letusan secara beruntun. Selain kebingungan tentang letusannya, 29P juga sangat berbeda dari komet lainnya. Sebagian besar komet memiliki orbit elips yang membawanya jauh keluar tata surya. Komet-komet ini menghabiskan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun jauh dari matahari dan baru akan meletus ketika berada di dekatnya. Tapi 29P enggak seperti itu. Ia mengitari matahari setiap 15 tahun sekali dan berada pada jarak yang hampir sama dengan jarak Jupiter. Perilaku aneh ini membuat para astronom semakin ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya. Hal keren lainnya dari 29P adalah ia nggak pernah berada cukup dekat dengan matahari untuk menumbuhkan ekor, seperti komet-komet terkenal lainnya. Seperti komet sekali dalam 1 abad, Sutchinson Atlas, yang baru-baru ini menjadi berita utama karena melintas dalam jarak terdekatnya dengan bumi dalam 80.000 tahun. Teleskop antariksa James Webb milik NASA mengamati 29P untuk bantu memecahkan misteri tentang komet ini. Dan baru-baru ini, teleskop ini membuat penemuan besar lainnya. Teleskop ini mendeteksi semburan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari komet. Ini kali pertama semburan CO2 terdeteksi dari komet ini. Webb juga menemukan semburan karbon monoksida dari komet ini. Ini bisa memberitahu kita banyak hal tentang komposisi komet dan semburannya. Yang menarik, semburan-semburan itu tampak berasal dari bagian berbeda di dalam inti 29P. Meskipun Webb nggak bisa menangkap inti komet itu karena ukurannya yang terlalu kecil untuk dilihat secara detail, semburan yang berasal dari berbagai lokasi di permukaan komet menunjukkan bahwa inti komet itu bisa jadi terdiri dari banyak objek. Objek-objek ini mungkin memiliki komposisi berbeda dan ada kemungkinan inti komet merupakan benda komposit yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang menyatu seiring berjalannya waktu. Anehnya, para astronom nggak mendeteksi adanya uap air di atmosfer komet. Ini nggak biasa karena atmosfer sebagian besar komet umumnya mengandung air. Komet ini mungkin kekurangan uap air karena suhu yang sangat dingin di permukaannya sehingga air nggak bisa menguap.
29P bukanlah satu-satunya yang dipelajari oleh Webb. Teleskop ini juga sudah membuat beberapa penemuan besar tentang galaksi-galaksi yang sangat jauh. Sebagai contoh, Webb baru-baru ini menemukan galaksi dengan nama yang cukup rumit, yang muncul sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar. Yang sangat aneh dari galaksi ini adalah gas di dalamnya bersinar lebih terang daripada bintang-bintangnya, dan ini sangat jarang terjadi. Ini mungkin saja fase mata rantai yang hilang dalam evolusi galaksi, sesuatu yang bisa membantu para astronom memahami transisi galaksi-galaksi dari bintang-bintang pertama, yang disebut populasi 3 menjadi jenis galaksi yang kita lihat sekarang. Bintang-bintang di galaksi ini jauh lebih panas daripada yang kita lihat di galaksi-galaksi modern di alam semesta lokal, sekitar 80.000 derajat Celcius dibanding bintang-bintang pada umumnya yang bersuhu 40.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Artinya, galaksi ini berada di tengah-tengah fase pembentukan bintang yang sangat singkat tapi intens, di mana bintang-bintang besar dan panas bermunculan di awan gas yang padat. Awan gas ini bersinar sangat terang karena dihantam oleh banyak sekali cahaya dari bintang-bintang. Tim peneliti di balik penemuan ini mengatakan bahwa meski galaksi ini nggak memiliki bintang populasi 3 karena data menunjukkan kompleksitas kimiawi, galaksi ini masih bisa jadi panduan untuk memahami bagaimana galaksi berevolusi dari bintang-bintang pertama hingga menjadi galaksi yang kita kenal. Masih ada banyak pertanyaan tentang galaksi ini. Apakah ini merupakan fase yang langka ataukah sesuatu yang sering terjadi pada tahap awal pembentukan galaksi? Para astronom berharap bisa mempelajari lebih banyak galaksi seperti ini untuk mengetahuinya. Komet 3I Atlas menabrak bumi dan gelombang kehancuran besar mulai mengguncang planet kita. Tsunami raksasa menelan garis pantai. Gempa dahsyat membelah tanah. Puing-puing panas menyalakan badai api besar-besaran. Awan debu yang sangat tebal menutupi matahari. Nah, itulah yang bisa terjadi jika 3I Atlas, sebuah komet raksasa yang melintasi tata surya, bertabrakan dengan planet kita. Tapi, apakah bencana ini benar-benar bisa terjadi? Kapan 3I Atlas akan berada paling dekat dengan bumi? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, komet ini ternyata jauh lebih besar dari yang kita kira sebelumnya. Bobotnya diperkirakan mencapai 33 miliar ton. Mari kita bandingkan dengan beberapa hal agar lebih mudah membayangkannya. Menara Eiffel beratnya sekitar 10.000 ton. Jadi 33 miliar ton. 33 miliar ton kira-kira setara dengan berat 3,3 juta menara Eiffel. Menakjubkan. Selanjutnya, semua mobil di bumi dan kita berbicara tentang 1,5 miliar kendaraan yang masing-masing beratnya sekitar 1,5 ton memiliki berat total sekitar 2,25 miliar ton. Ini berarti massa komet tersebut 15 kali lebih besar daripada gabungan berat semua mobil di planet ini. Dan terakhir, jika dibandingkan dengan bangunan di bumi, 33 miliar ton setara dengan beberapa wilayah metropolitan besar yang seluruhnya terbuat dari baja dan beton. Namun, keseluruhan gambaran tentang seberapa besar komet ini menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan fakta yang lebih mengejutkan tentangnya. Ini bisa jadi teknologi yang belum diketahui dari galaksi lain, dan beberapa ahli cukup yakin tentang hal itu. Tapi kenapa? Atlas bermata 3 terlihat juli oleh sistem peringatan terakhir dampak asteroid ke bumi NASA. Tak lama kemudian ISALAS, badan antariksa tersebut mengkonfirmasi bahwa objek itu adalah objek antar bintang, yang merupakan objek antar bintang ketiga yang telah kita temukan sejauh ini. Sebelumnya, ada komet 2I Borisov yang melintas pada tahun 2019 dan Oumuamua, sebuah objek aneh berbentuk memanjang yang muncul pada tahun 2017. Namun komet terbaru ini dengan inti hingga 3,5 mil jauh lebih besar dibandingkan Oumuamua yang panjangnya hanya 1/4 mil dan Borisov yang lebarnya sekitar 0,6 mil. Ngomong-ngomong, beberapa orang percaya bahwa komet ini bisa jadi bahkan lebih besar hingga hampir 7 mil, tetapi para ilmuwan belum menemukan bukti untuk itu. Selain ukurannya, 3I Atlas juga berbeda dalam beberapa hal lain yang membuat beberapa ilmuwan mempertanyakan asal-usulnya. Objek ini melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan debu saat melaju menuju matahari. Kemungkinan besar, ini adalah bukti bahwa 3I Atlas jauh lebih masif daripada dua objek antar bintang lainnya, yakni 3 hingga 5 tingkat besaran lebih besar, yang pada dasarnya merupakan anomali serius.
Komet ini juga bergerak menuju matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Kita berbicara tentang kecepatan sekitar 130.000 mil per jam, yang hampir 170 kali kecepatan suara. Hal aneh lainnya adalah objek antar bintang ini mengikuti lintasan lurus, tidak seperti apapun di tata surya. Sebagian besar benda luar angkasa bergerak di sepanjang orbit melengkung akibat gaya gravitasi. Hal itu membuat beberapa peneliti percaya bahwa 3I Atlas mungkin merupakan sebuah wahana yang dikirim oleh peradaban lain untuk menjelajahi bumi, mungkin dengan niat yang tidak begitu bersahabat. Teori mereka adalah bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan artefak teknologi, sebuah tanda kecerdasan kosmik. Kamu lihat, komet ini bergerak dengan cara yang cukup aneh dan tidak sepenuhnya sesuai hanya dengan pengaruh gravitasi. Lintasannya juga membawanya mendekati Venus, Mars, dan Jupiter. Dan para peneliti berpikir bahwa planet-planet ini mungkin sangat menarik untuk dilewati oleh peradaban lain. Fakta aneh lainnya, pengembara luar angkasa ini juga berputar ke arah berlawanan dibandingkan sebagian besar benda di tata surya kita. Ini mungkin diperlukan agar 3I Atlas lebih mudah mendekati bumi tanpa banyak hambatan. Beberapa ilmuwan berpikir putaran dan jalur terbang komet yang aneh ini bisa membantu siapapun atau apapun yang membuatnya. Ambil pengukuran yang sangat presisi terhadap planet-planet seperti orbit dan ukurannya untuk merencanakan jalur sempurna melintasi tata surya. Jika 3I Atlas tiba-tiba berubah arah secara drastis, itu mungkin berarti ia menggunakan semacam mesin bawaan, bukan hanya melayang di luar angkasa. Ada juga teori lain yang menyatakan bahwa benda ini bisa saja merupakan potongan teknologi tak dikenal yang masih aktif. Namun, tidak perlu khawatir setidaknya untuk saat ini. Komet itu tidak akan mendekati kita. NASA mengatakan komet itu akan tetap sekitar 150 juta mil dari bumi saat menuju matahari. Jadi pertanyaannya, dari mana asal pengunjung luar angkasa seperti ini? Para astronom telah menemukan bahwa 3 objek antar bintang yang kita temukan berasal dari bagian galaksi yang benar-benar berbeda dan masing-masing memiliki usia serta latar belakangnya sendiri. 3I Atlas ternyata adalah yang tertua, berusia sekitar 4,6 miliar tahun dan berasal dari cakram tebal Bima Sakti. Itu adalah wilayah yang dipenuhi bintang-bintang tua yang memiliki sedikit unsur berat. 1I Oumuamua jauh lebih muda, sekitar 1 miliar tahun. Itu merupakan oleh cakram tipis galaksi, tempat bintang-bintang baru masih terus lahir. Oumuamua dalam bahasa Hawaii berarti utusan dari kejauhan. Tiba lebih dulu, ia adalah objek pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain yang melintasi tata surya kita. Pada dasarnya, tamu antar bintang pertama. Bentuknya sangat memanjang, sekitar 10 kali lebih panjang daripada lebarnya. Tidak seperti apapun yang pernah kita temukan di luar angkasa. Ia juga melaju lebih cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh gravitasi. Perubahan kecerahan menunjukkan bahwa ia berputar jungkir balik, bukan berputar dengan mulus. Awalnya para ilmuwan bingung karena benda angkasa ini tidak memiliki ekor atau awan gas seperti komet pada umumnya, meskipun ia mengalami percepatan. Hal itu memicu banyak perdebatan tentang terbuat dari apa benda ini dan dari mana asalnya. Sama seperti pada 3I Atlas, beberapa orang bertanya-tanya apakah benda ini bisa saja merupakan teknologi yang diciptakan oleh peradaban luar angkasa. Namun, sebagian besar ilmuwan kini berpikir Oumuamua adalah objek alami, hanya saja sangat aneh. Dugaan terbaik, benda itu adalah komet yang melepaskan gas hidrogen tak kasat mata, menyebabkan ia sedikit mempercepat lajunya. Sayangnya, saat para astronom menemukannya, benda itu sudah dalam perjalanan keluar dari tata surya, sehingga tidak banyak waktu untuk mempelajarinya. Untuk 2I Borisov, usianya di tengah-tengah, sekitar 1,7 miliar tahun. Benda ini juga berasal dari cakram tipis. Ini adalah komet pertama yang dikonfirmasi berasal dari sistem bintang lain. Hal ini memberi ilmuwan kesempatan langka untuk mengintip seperti apa bahan di luar tata surya kita. Komet ini ditemukan pada tahun 2019 oleh Gennady Borisov, seorang astronom amatir yang membangun teleskopnya sendiri untuk mencari objek luar angkasa yang samar. Berbeda dengan pengunjung antar bintang pertama, Oumuamua, yang lebih mirip asteroid, Borisov berperilaku seperti komet klasik. Komet ini memiliki koma terang, yaitu atmosfer sementara yang tampak kabur, terdiri dari gas dan debu yang terbentuk di sekitar inti komet saat mendekati matahari. Selain itu, komet ini juga memiliki ekor panjang yang terdiri dari debu dan gas. Mempelajari 2I Borisov membantu para peneliti memahami lebih banyak tentang bagaimana sistem planet lain terbentuk.
Pengamatan menunjukkan butiran debunya padat dan jumlah gas seperti karbon dioksida berubah signifikan saat komet ini mendekati matahari. Ini bisa berarti komet tersebut terbentuk dalam kondisi sangat berbeda dibandingkan apapun di tata surya kita. Sekarang 2I Borisov sedang melaju menjauh dari matahari dan tidak akan pernah kembali. Namun komet ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengintip secara unik ke dalam kimia dan sejarah dunia-dunia yang jauh. Menariknya, perbedaan antara ketiga objek luar angkasa ini menunjukkan bahwa para pengunjung antar bintang telah dikeluarkan dari sistem planet di seluruh galaksi selama miliaran tahun. Jadi ini bukanlah sesuatu yang baru. Untuk mengetahui apakah 3I Atlas mungkin semacam wahana dari planet lain, para ilmuwan memeriksa adanya tanda-tanda teknologi seperti sinyal radio aneh, aktivitas listrik, dan pola pergerakan yang tidak biasa. Jika komet itu tiba-tiba mengubah jalur atau menjatuhkan objek-objek kecil di sekitarnya, mungkin itu adalah petunjuk bagi kita. Meskipun 3I Atlas bergerak dengan cara liar dan energik, kemungkinan besar itu hanya objek antar bintang alami yang melintas. Peneliti mengatakan mereka masih butuh banyak bukti sebelum siapapun bisa benar-benar menyatakan pengembara luar angkasa itu dikirim oleh makhluk dari planet lain. Apa pendapatmu tentang penjelajah luar angkasa baru ini? Bagikan di kolom komentar.